banyak ya pengobatannya ya. Mudah-mudahan penyakit itu biar cepat sembuh. Ya. Alhamdulillah baik semua, cuman darahnya agak tinggi. Oh ya. Terima kasih banyak dengan adanya pengobatan gratis ini. Ya, ini hari ini kan lagi sakit nih, berobat. Ya, mudah-mudahan. Cuman kolesterolnya tinggi. Ya, penyakitnya sih banyak. Namanya tua penyakitnya banyak. Ada asma, ada lambung, ada ini. Cuman darahnya dites tadi bagus. Cuman kolesterolnya yang tinggi. Asam uratnya ya agak bagus. Tuh, biasanya kan tinggi gitu. Suruh makan dikurang-kurangin. Lemak-lemak sama goreng-gorengan tadi diituin pengacara. Dari itu RT, Bu RT. Dari Pak RT, Bu RT. Kita berobat baru ini nih, dibilang Pak RT tuh besok berobat tanggal 3. Kita berobat di sini ya ada ginian, kita seneng alhamdulillah gitu. Jadinya nggak di sini ada basos gitu, jadinya nggak ke rumah sakit. Nggak apa, biasanya kan kita ke dokter, kalau sakit ke dokter tuh klinik kayu besar. Iya ke situ itu kalau lagi asmanya kumat, emang kita asmanya cocoknya di situ. Asma keturunan, udah puluhan tahun kagak sembuh-sembuh. Ya kita seneng pengen sehat gituin. Bisa kita nyari duit gitu buat masa tuanya. Biar kita mudah-mudahan sih pengen yang ngurut banyak gituin. Kepengen ngurut banyak, kalau punya HP sih pengen beli HP nggak punya duit. Habis duit makan, buat ini kadang-kadang kan kalau ngurut kan nggak tentu. Kalau ada yang ngurut, ada yang enggak gitu. Sama yang ngurut bukan terkenal, ada kata selewok kita kagak bisa, cuman ngurut capek doang. Paling itu ngelulur gitu, ngelulur sama itu ngurut capek-capek gitu doang. Kita sering berobat di bedah suci. Bagus. Bedah suci juga bagus gitu. Di situ juga bagus. Waktu itu pernah sakit gawat, saya langsung bawa ke UGD, langsung diniin, tanganin gituin. Enggak apa, langsung gituin. Dari Pak RT, belah rumah. Oh, tetangga. Asam urat, darah tinggi, sama ini kolesterol. Ada kolesterol tinggi juga. Nyeri pergelangan tangan. Udah ada 2 minggu nih, berasa puyeng aja. Ya berobat biar sembuh. Kalau ini kontrol lagi. Kalau udah habis obatnya ke puskesmas kontrol, bawa obatnya. Tadi bawa sama bapaknya ya? Iya, bawa motor 2 tadi bonceng-boncengan. Aku boncengin bapak, tadi dia dibonceng sama adek. Itu keren baliknya. Ya jangan terlalu capek. Pola makan ya, nggak boleh makan gorengan kan, nggak boleh banyak makan. Yang Doyan banget gorengan. Emang saya doyan makan gorengan. Itu dia. Iya. Tenang, ya ampun kasih ini. Maksudnya sakitnya berobatnya bener-bener diituin sama dokter, perhatikan diituin. Ya terima kasih udah dibeli obat gratis, berobat gratis. Udah pelayanannya bagus, baik-baik, ramah-ramah. Terima kasih semuanya. Bisa bilang terima kasih doang. Terima kasih. Persiapannya palingan ya PowerPoint untuk masalah baksos degeneratif kali ini ya. Pasien-pasiennya kan kebanyakan lansia. Jadi terhadap pasien lansia penyakitnya juga penyakit degeneratif, penyakit penuaan gitu. Jadi terhadap beberapa penyakit ini disiapkan penjelasan lah, mulai dari kenapa muncul, lalu apa resikonya jika tidak terkontrol, lalu mungkin nanti cara kontrolnya, dan mungkin pola hidup yang sehat gitu. Penyuluhan kali ini sebenarnya untuk menyadarkan mereka kalau penyakit-penyakit tersebut memang mungkin tidak bisa sembuh, tapi harus rutin kontrol dan rutin minum obat. Itu yang pertama mungkin mereka harus taati dulu. Nah, selain udah rutin minum obat, rutin kontrol, pola hidup sehat juga sangat membantu untuk mengontrol penyakit-penyakit degeneratif ini gitu. Yang tadi banyak sih memang penyakitnya itu lutut nyeri ya, sakit lutut, sakit pinggang gitu kan, terus gula tinggi, darah tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, ya biasanya seperti itu. Ada juga mungkin yang keluhannya matanya buram, ya seperti itu sih. Jadi kebanyakan penyakit degeneratif, yaitu penyakit penuaan ini, memang penyakitnya bisa dibilang
mungkin belum tentu ada gejala. Kayak darah tinggi, mereka banyak orang yang mungkin nggak merasa pusing gitu ya. Cuman tetap juga harus dipantau, diawasi, dikontrol, pola hidup sehat, rutin minum obat dan kontrol. Nah, untuk yang seperti mungkin dia bilang urgent harus sekarang ditangani, kalau dia tensinya nggak sampai tinggi sekali 180-200, mungkin kita di sini nggak ada penanganannya untuk emergency seperti itu gitu. Tapi ya mulai dari yang mereka temukan yang seperti tadi darah tinggi, gula tinggi, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, itu semua memang harus dipantau rutin sih. Jadi nggak bisa lepas bilang oh udah selesai berobat sekali udah cukup, nggak seperti itu juga gitu. Baksos degeneratif biasanya 3 kali di lokasi yang sama ini sebulan sekali. Jadi saya edukasi mereka yang baru mulai minum obat, jangan menganggap udah sekali minum obat mereka udah sembuh. Ini mereka nanti diminta tolong untuk datang kontrol lagi sebulan kemudian di sini gitu. Tapi jika obatnya sudah habis, tolong kontrol dulu ke puskesmas untuk melihat dosis obatnya apakah sudah cocok, apakah boleh dilanjutkan atau mungkin ada kenaikan dosis atau pengaturan cara minumnya lagi gitu. Ya penanganannya mulai dari pola hidup dulu mungkin ya, makan garam-garam dan makanan yang mungkin berkolesterol dan yang lain dikurangin, olahraga rutin, selanjutnya minum obat, lalu rutin kontrol. Ya seperti itu sih kebanyakan sama. Nggak cuma rutin minum obat, rutin kontrol juga penting. Banyak pasien juga yang rutin minum obat, cuman obatnya dosisnya mungkin belum cocok, jadi tensinya tetap tinggi, tidak mencapai target yang kita inginkan. Jadi tensinya tetap tinggi pun tetap berbahaya buat jantung, ginjal, mata, otak dia gitu. Pertama memang kita ada masalah penuaan ya. Kalau misalnya penuaan itu memang banyak yang masalah hipertensi muncul, kolesterol muncul, metabolisme gula juga muncul gitu, gula darah tinggi juga muncul. Nah ini satu karena masalah penuaan kita tidak bisa hindari masalah metabolisme kita. Yang kedua pola hidupnya. Kebanyakan orang mungkin tidak sadar kalau misalnya makan gorengan setiap hari itu juga tidak baik untuk tubuhnya gitu. Atau mungkin makannya suka ikan asin, telur asin berturut-turut, itu mungkin juga nggak tahu kalau itu ada masalah dengan menaikkan darah tingginya gitu. Jadi ya kita pertama biar mereka sadar dulu sebenarnya apa sih faktornya kan, supaya bisa mereka hindari faktor-faktor tersebut. Yang pertama saya pertanyakan dulu olahraga apa yang Anda bisa lakukan rutin dan bisa dipertahankan. Ya, misalnya jalan kaki nggak apa-apa, jalan kaki aja. Jadi yang penting itu olahraga yang cocok untuk dirinya. Rasanya senang bisa membantu sih ya, semoga bisa bermanfaat buat mereka mengetahui masalah penyakit mereka sendiri, mengetahui selanjutnya harus apa yang dilakukan, apa yang dihindari, dan apa yang dicapai targetnya. Misalnya tensinya targetnya berapa, gulanya targetnya berapa gitu. Tugas saya kebetulan hari ini di bagian dokter ya, dari ngatur alur dari dokter menuju ke bagian resep, sama tadi awalnya tuh ke bagian nungguin obat, tapi terakhir diganti menjadi diarahkan ke bagian sosialisasi setelah dari dokter. Lalu kalau misalnya dari dokter itu menyarankan untuk si pasien harus menuju ke analis untuk tes kolesterol, mungkin tensi ulang, itu saya bantu untuk ngarahin supaya alurnya lancar. Kendala pasti awalnya karena sedikit ada perubahan alur. Awalnya mungkin kita merasa nggak biasa, tapi karena berkat dukungan tim dari alur juga, yaitu di situ ada Sinta Sece, ada Merinawati Sece, ada Wilin Sece, yang pastinya Agni Sece juga, dan juga Lydia Sece. Kita semuanya bisa kerjasama sehingga alur tuh tidak terlalu jadi masalah atau banyak masalah. Enggak sih ya, maksudnya saling ngisi aja sih. Semuanya kompak. Kalau misalnya butuh tenaga, karena mungkin saya cowok, tenaga saya lebih besar ya, saya dengan senang hati bisa bantuin sece-sece yang lain juga. Ataupun sece yang tadi misalnya harus dorong kursi roda, ya kita pastinya langsung ingin untuk bantu gitu, supaya meringankan kerjaan mereka juga kan. Kalau dibilang kendala, kayaknya kalau kendala dari sifat kayaknya nggak ada ya. Mungkin mereka beberapa komplain sampai sekarang saat ini sih nggak ada gitu loh. Ya mungkin karena kita juga nggak merasakan. Kalau mereka kecapean atau apa ya kita bantu untuk ya di sini kan, karena di Suci juga mengajarkan kita budaya humanis. Dimana kalau kita hadapin orang dengan senyuman, kita hadapin pasien itu dengan kata-kata atau kalimat yang baik, itu juga dari si pasiennya juga bisa merasakan empati kita.
di mana juga mereka melakukan hal yang sebaliknya, juga memberikan respon yang baik gitu kepada kita. Ya senang bisa kerjasama dengan sistem CC yang lain, sehingga semua alur berjalan dengan lancar. Kita juga bisa melihat pasien yang udah diperiksa sama dokter, mereka juga senang sekali karena mungkin juga akan nanti diberikan obat, sehingga mereka berharap dengan kesembuhannya gitu. Jadi kalau kesan saya untuk acara seperti ini itu semuanya dibutuhkan kekompakan, itu teamwork, kerjasama, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya berharap kalau bisa pasien lebih banyak lagi, lebih rame, jadi kita kerjanya juga lebih semangat ya. Awal-awal sekitar jam 8 tuh lumayan rame dan hektik gitu. Ketika mungkin banyak pasien datang, kita juga kerja dengan sangat sukacita karena kita nggak nonstop, jadinya lebih semangat jadinya. So far so good lah sih, jadi kita saling bantu aja di sini. Saya datang dengan itu kebetulan ada istri saya Luana Sece, juga mama saya Cucu Sece, dan adik saya Jessica Sece, serta keluarga dari pacar saya Dede ya, ada juga Stanley Susyong Sufe Sece gitu. Jadi kita rame-rame. Ya, anak saya kebetulan hari ini dia grandpa time gitu, yeye time, jadi dia bareng dengan papa saya kebetulan nggak ikut kegiatan hari ini. Berarti semuanya tergantung kita bagi waktu sih. Jadi kalau ini kan bukan di pekerjaan juga ya, kita kan juga harus bagi waktu. Cuma kalau saya yakin dengan keluarga saya, ketika kita melakukan hal baik, kita bersumbangsi, juga keluarga saya bisa merasakan hal tersebut. Kita juga bisa memberikan edukasi di mana papa mamanya hari ini membantu kegiatan yang tujuannya adalah sumbangsi ke masyarakat, dan suatu saat nanti kita berharap ya si anak juga bisa mengikuti jejak langkah kita. Ya, malah sekarang istri saya juga bisa dilihat ya, dia juga sangat antusias untuk bisa bergabung karena ya kita bisa memberikan pengertian, kita dengan tutur kata yang baik, kita melakukan tindakan bukan cuma kita melakukan ke orang lain, tapi ke dalam keluarga juga kita harus berubah sebagai pribadi yang lebih baik, dan mereka pasti bisa melihat dan merasakan itu. Semua itu butuh proses. Nah,